sedang menghadapi tantangan baru, di mana kehidupan seketika berubah. Begitu juga dengan Rumah Indonesia. Bagaimana tentang perubahan yang terjadi saat ini? Selama beberapa menit ke depan, saya akan berdiskusi dengan narasumber saya. Kelas ideologi. Setiap tempat adalah kelas, setiap orang adalah guru. Kelas ideologi saling asa asih asuh tekad ucap laku tanpa dalam perjalanan hidup ini. Selamat datang di kelas ideologi. Sama-sama. Selamat siang, selamat sore Pak Yunaidi. Ya. Prawiro Dirjo. Wah, kayaknya main keraton nih. Ada yang ngasih orang Solo. Oh, masih orang Solo. Tapi itu memang nama asli atau nama kerak ya? Ya, mungkin orang tua lebih tahu lah. Orang tua lebih tahu. Dan sebelahnya Pak Junaidi ada Pak Yusron Jainuri. Pak Jainuri. Ini kayak keturunan Arab Jainuri ini. Apa di Makassar ya? Jainuri itu, ya saya terlahir namanya Yusron, tapi orang tua Jainuri, jadi dipanjangin Yusron. Tapi panggilannya Yusron ya? Yusron. Oke, jadi saya panggilnya Pak Bapak atau gimana? Pak Bapaknya gitu ya? Kita yang relax aja, Oh, Abang aja lah. Iya. Abang lebih umum. Iya. Lebih umum. Nah, lebih universal. Ya, sebelum saya ke topik, saya ingin bertanya ini apa aktivitas saat ini ketika kita tahu bahwa pandemi ini melumpuhkan segala apapun itu, aktivitas selama ini apa nih Pak? Saya lempar ke Bapak Junaidi. Yang pertama, kita sebagai orang tua daripada anak-anak kita, ya kita mengayomi lah, menasihati sesuai apa yang dianjurkan oleh kebijakan daripada pemerintah. Oh, tetap mengikuti protokol pemerintah Iya, ya? karena bagi kita warga negara yang baik Warga yang harus baik. mengikuti. Buat kita sebagai negara mengikuti apa kebijakan dan arahan yang telah diberitakan, diinfokan kepada kita selaku masyarakat. Bapak Yusron, aktivitas selama ini apa? Mengurus cucu? Aduh, sudah cucu belum? Kayaknya masih muda ya? Alhamdulillah, walaupun sudah melampaui ya beberapa tahun lagi masuk kolam 6. Saya saat ini menjadi anggota FPK Jakarta Utara. FPK Jakarta Utara. Forum Pembauran Kebangsaan Jakarta Utara. Yang ngurusin etnis dan suku di Jakarta Utara, khususnya di Jakarta Utara. Sangat menarik, nanti saya akan kupas tentang bicara aktivitas segala macam. Karena ini ada kaitannya dengan pertanyaan nanti. Oh, ya? Tapi nanti tunggu dulu. Sebelum sampai gitu, tunggu Siap. dulu. Nah, kita lanjut ke topik. Kita melihat bahwa asalnya yang terjadi di dunia kita, kehidupan kita saat ini, kita tahu bahwa asalnya kita sedang ditantangan tentang pandemi, ya kan? Semua sektor ataupun ekonomi, sosial maupun kebudayaan ini sangat lumpuh. Nah, untuk bapak beliau ini bagaimana pandangan tentang yang terjadi saat ini? Dari saya dulu. Oh boleh ya? Bapak bersuit nggak boleh? Ya kalau saya pribadi, yang namanya penyakit wabah itu kan dari zaman dulu sudah ada. Betul. Ya. Tergantung Karena ini cara. bukan yang pertama ya? Bukan yang pertama. Itu sudah ada semacam kayak mungkin wabah kolera, malaria, flu burung, terus SARS itu biasa lah gitu. Dalam dunia peradaban kehidupan dan kesehatan itu biasa. Dan itu pun bagian dari kehidupan kita. Kita nggak usah khawatir. Karena yang namanya penyakit itu kan pasti ada sembuhnya. Sakit itu pasti ada sembuhnya begitu. Karena tergantung kita menyikapinya secara berlebihan, secara ketakutan atau dengan secara kemanusiaan. Ya sesuai dengan keikhlasan diri kita, keimanan diri kita. Bagaimanapun anugerah. Karena sementara orang ketakutan dengan COVID, orang ada kegembiraan karena banyaknya order dari masker, ya kan, dari bahan pembersih cuci tangan, Mereka akan membuka peluang bisnis. itu peluang bisnis itu kan ada juga gembira, ya. Ada juga yang senang, ada juga yang tidak senang, ada yang suka, ada juga dua itu biasa lalu merah dalam kehidupan itu biasa. Kayaknya Pak Yusron udah pengen jawab nih. Sama pertanyaan sama aja kayaknya udah nggak kuat jawab nih. Iya. Ya, kali pertama itu saya akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bahwa yang setiap hidup akan mati. Jika kita menerima musibah, maka Allah menyuruh kita untuk mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
bahwa persoalan COVID, persoalan pandemi ini adalah persoalan kemanusiaan, dan ini menjangkit seluruh masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Saya tidak ingin mengkait-kaitkan persoalan COVID ini dengan persoalan politik. Apa bukan dari konspirasi juga bukan? Bukan. Saya tidak akan melihat, saya tidak akan ingin mengatakan seperti itu, dan memang menurut saya ini merupakan wabah. Dan kalau kemudian ada usaha-usaha secara preventif yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, itulah kewajiban. Jangan sampai ketika kemudian ada sebuah bencana yang pemerintah punya alat untuk mendeteksinya, misalnya sebuah gempa. Ketika akan ada gempa, maka alat deteksi itu bunyi tak bahwa akan terjadi gempa. Nah, kalau kemudian pemerintah membiarkan masyarakat di sana tanpa melakukan upaya, maka pemerintah telah melakukan pembiaran. Dan pembiaran ini adalah perbuatan pidana. Nah, oleh sebab itu menurut saya persoalan COVID ini ya seperti tadi harus disikapi oleh masyarakat. Ini bukan sebuah konspirasi politik, tapi ini betul-betul sebuah. Oke, saya tertarik dengan bahasa Pak Yusuf dengan pemerintah. Apakah sejauh ini pemerintah sudah melakukan kewajibannya untuk menangani COVID ini? Selama ini yang saya lihat khususnya Jakarta. Khususnya DKI Jakarta. Ini atur Indonesia. Iya. Gubernur Anies Baswedan sudah melakukan upaya-upaya dari mulai sebetulnya ada usulan-usulan yang lebih katakanlah lebih radikal dibandingkan dengan PSBB yang dimunculkan kemudian. Tapi ada proses karantina yang pernah diusulkan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Nah, proses karantina itu adalah untuk membatasi ruang gerak dari hubungan manusia dengan manusia, karena penyakit ini bisa menular jika ada interaksi. Ini ranah Jakarta ya? Ranah Jakarta. Iya. Ya, saya sebagai orang Jakarta Utara gitu, saya lebih percaya apa yang disampaikan oleh gubernur dibandingkan dengan yang lainnya, karena dia bagian dari pemimpin kita sendiri. Iya, karena saya ada di Jakarta, dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain lah, apakah itu pendapat tokoh-tokoh agama yang kemudian menganggap ini sebuah konspirasi global, ada lagi konspirasi komunis dan lain sebagainya. Nggak ada itu. Nggak ada persoalannya. Menarik Pak Susan. Tapi itu juga bicara soal Jakarta. Ke Pak Jun nih, saya ngeliat kayaknya orang daerah nih bisa pakai belang. Apa itu belangkon apa ya? Apa? Iya, kepala dari Pasundan. Pasundan ya. Ini ya, kita tadi bicara soal Jakarta. Kalau Pak Jun ini, kalau lihat di Indonesia sendiri bagaimana tentang pandemi ini? Penanganan pemerintahan. Ya pemerintah sesuai daripada harapan rakyat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, yang mengharapkan apa yang kebijakan dilakukan oleh pemerintah, ya selama ini masyarakat puas tidak puas itu kan kembali ke masyarakatnya, berhasil tidak itu kembali ke masyarakatnya. Karena kalau bicara wabah, memang tidak semua daerah itu wabahnya sangat besar atau dikatakan zona merah, kan tidak semua. Zona merah, zona kuning, zona hijau, mana zona hitam kan. Jadi itu kan tidak merata namanya. Jadi tidak namanya wabah besar itu suatu kampung, suatu desa itu semua terkena. Ini kan tidak. Hanya ada beberapa RT, RW dan atau kelurahan yang zonanya pun beda-beda seluruh Indonesia. Bahkan mungkin ada juga daerah lain atau kabupaten yang menyatakan ya maka tidak ada wabah kan. Itu kan masing-masing tadi kebijakan daripada gubernurnya, kebijakan daripada bupatinya, kebijakan daripada kecamatannya yang dia tahu percis karakteristik perilaku masyarakat dan sangat kenal dengan sistem kekeluargaan gotong royongnya, kerjasamanya, bahkan kesatuan dengan warganya. Nah
mana yang tidak berpenyakit, mana yang tidak, mana yang pendatang hormat, mana yang beraktivitas tinggi dan tidak, kan itu mereka sangat tahu. Nah mungkin itulah yang tadi dibilang oleh Bung Yusron, bahwa kita lebih cenderung, lebih percaya kebijakan daripada gubernur ataupun bupati, karena mereka sangat tahu masyarakatnya, sangat tahu apa aktivitas yang dilakukan masyarakatnya. Gitu. Kita sebagai orang daerah ataupun luar daerah sebenarnya sama saja nih sebutannya, tapi kan sosialisasi dalam pelaksanaan penanganan itu kan mungkin sama, karena kan berbuah di naungan daripada pemerintahan, ya kan, ya presiden lah, dibantu oleh pusat pemerintahan, dan tapi kebijakan lebih signifikan itu kan ada di tangan gubernur, karena mereka dan bupati kan sangat tahu tadi karakteristik masyarakatnya, kegiatan sehari-harinya sangat apal gitu. Kalau orang luar hanya komentar, hanya melihat dari jarak jauh. Tapi kalau namanya bupati, lurah, camat, bupati, dia tahu turun ke masyarakatnya. Itu mungkin tadi saya setuju dengan Rusun, karena kebijakan gubernur atau bupati itu lebih mengena di masyarakat. Karena dia lebih seperti tahu itu. skala besar. Benar, lebih tahu akan kondisi masyarakat itu sendiri. Oh iya, saya perlu tambah. Iya, jadi begini, ada semacam ini di masyarakat, bahwa seolah-olah penyelamatan warga dalam kebijakan pemerintah. Ini pandangan masyarakat. Iya. Seolah-olah itu adalah kepentingannya pemerintah. Tapi Sebetulnya bukan kepentingan pemerintah, Bukan. lebih kepada kepentingan individu, kepentingan masyarakat. Bahwa masyarakat, warga baik secara individu maupun secara keluarga adalah yang paling berkepentingan untuk hidup sehat. nah, bagian dari Ini mumpung kita masih di studio ini, bahwa tadi sebetulnya kami juga pakai masker, cuma kemudian kami taruh ya. Gitu iya. Jadi kami juga tetap jaga jarak. Jadi jangan kemudian nanti ketika beredar, kemudian kita nggak pakai masker. Sebetulnya kami juga pakai masker. Cuma kalau di sini kemudian kami dipakai juga maskernya berdialog, sehingga ekspresi kami tidak kelihatan. Tapi jujur saja bahwa kami semua tadi menggunakan masker. Begitu kan? Begitu protokolnya, karena kita itu protokol penggunaan. Nah, saya menarik. Sebenarnya saya ingin bicara tentang pandemi ini lebih jauh, tapi karena waktunya padat, saya tidak akan lebih panjang lagi. Tapi kan ada pertanyaan sangat menarik dan ini saya tunggu-tunggu buat Pak Wisam dan Pak Junaidi. Kita tahu bahwasannya kehidupan yang kita dapat sekarang adalah di fase katanya new normal. Sebelum itu, kita bawa tahu tentang isu-isu rumah kita yang bernama Indonesia adalah isu-isu rasisme dan penggoyakan kebinekaan. Nah, menurut Pak Junaidi itu bagaimana? Apakah benar rasisme terjadi di Indonesia ataupun penggoyangan bineka itu benar-benar ada saat ini? Kalau bicara Bhinneka Tunggal Ika, itu kan produk leluhur. Produk leluhur. Produk leluhur, produk nenek moyang kita. Ya. Mungkin usianya bisa dibilang ribuan tahun yang lalu. Nah, sedangkan produk Pancasila itu kan eranya sekarang ini, zaman kemerdekaan. Ya, yang kemudian dia lahir. Oh, ini menyangkut Pancasila juga ya akhirnya ya? Iya, jadi kalau bicara Bhinneka Tunggal Ika, berarti kan dulu kita sangat tahu. Karena zaman dulu kala itu kan namanya kebinekaan, beraneka ragam, namanya suku, agama, ya kan, bahkan bahasa yang berbeda. Mereka kan contoh lah kerajaan namanya kita kenal dengan Majapahit. Majapahit. Sampai dia ke Asia Tenggara, sampai jauh dia sampai Madagaskar. Nah mereka ada kerajaan di Jawa, ada kerajaan di Sumatera, ada kerajaan di Kalimantan, ada kerajaan di Sulawesi, di Maluku, di Irian, di Ternate, di Dore, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ya kan? Itu kan sukunya kan pasti berbeda-beda pula bahasa, agama, suku, bahkan kulit segala macam. Nah, nenek moyang kita sangat tahu, leluhur kita sangat tahu. Penyebutan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah di pemikiran beliau dan berlaku pada abad milenial sekarang ini. Jadi itu sebenarnya bukan produk baru, lama. Cuman sangguplah kita sebagai generasi muda menggali potensi pemikiran leluhur itu. Dan terciptanya suatu kemerdekaan juga kan dibarengi oleh para tokoh-tokoh, baik tokoh adat, tokoh agama, tokoh nasional, kan begitu kan. Baik itu dari Islamnya sendiri kan, para alim ulama, kiai ya kan, kisahnya pun mulai songo gitu kan, para pendeta, para biksu ya kan, para resi, itu kan bergabung mereka, menuangkan ide-ide dalam kebinekaan, itu dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Itu kan bukan produk yang baru, produk lama.
Nah kita sebagai bagaimana cara menggali agar kebenekaan ini terus berlanjut? Bagaimana cara mempertahankan pernikahan itu berlanjut? Caranya sebenarnya adab ya, sesuai karena kita seorang muslim ya, alhamdulillah kita usul nikmatillah atas munculnya Rasulullah SAW dari jam kegelapan ke zaman terang benderang, itu sudah tahu, sudah sangat tahu para leluhur kita bahwa akan muncul sosok seorang nabi yang membawa kebaikan dari zaman jahiliyah ke zaman kebaikan begitu. Nah kita sebagai umatnya dan sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menggali kaidah-kaidah akhlak aku karimah tadi, berakhlak, berbudi luhur, toto kromo, sopan santun, gimana terhadap orang tua, gimana terhadap budaya, gimana terhadap agama daripada saudara-saudara kita yang lain, begitu kan. Baik dari Hindu, Buddha, ya kan, yang dari Kejawen mungkin, yang selebihnya itu kan banyak budaya dan kepercayaan agama, itu kan harus kita tanamkan. Nah di sini kita memang kurangnya pendidikan akan Cina tanah air, pendidikan akan sejarah leluhur. Berarti itu yang dikurangi saat ini? Ya sekarang sudah mulai hilang pendidikan moral dalam berpancasila, moral dalam beretika, kurang sini. Jiwa-jiwa patriotisme melalui tadi pengenalan para tokoh-tokoh pahlawan, baik itu dari alim ulama maupun tokoh-tokoh adat gitu, nasional, dan juga tokoh-tokoh yang membangun negara negara Indonesia ini kan kita belum tahu, belum banyak tahu. Nah, contoh lagu-lagu kebangsaan kita kan sudah jarang adanya, banyak kan lagu sekarang lupa. Kita ini kalau lisan sudah TikTok gitu. Lagu-lagu TikTok gitu ya. Jadi mama muda gitu. Kita lupa akan jati diri bangsa sendiri. Padahal pemikiran para leluhur kita, pemikiran para alim ulama kita itu sangat dipakai. Bahkan mungkin di Mesir misalnya dipakai juga kitab-kitab para alim ulama kita. Itu berarti kan kita ada sekali. Ngapain kita berpikiran ke arah Socrates, Aristoteles itu produk luar negeri, sedangkan kita sudah mencintai lokal. Kita sudah punya produk sendiri. Oh jelas, pembangunan Borobudur, Prambanan, Mahadasar, hebat. Pada saat itu belum ada namanya insinyur, tapi dengan kemampuan intelektual dan intelijensi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka tadi bersinergi dengan Allah, bersinergi dengan Tuhannya. Begitu. Dia jaga yang namanya adab akhlakul karimahnya itu. Itu yang sekarang, nah jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa kebangsaan, jiwa-jiwa kebinekaan sekarang ini sudah mulai hilang, luntur. Bahkan di pendidikan yang belum pernah ada namanya sejarah, pengenalan sejarah bangsa, pendidikan moral Pancasila, itu sudah. Apakah ini artinya kemunduran pendidikan kebinekaan itu? Oh pasti. Salah satunya ya tadi karena kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang akan datang gitu. Padahal yang akan datang itu sebenarnya sudah akan timbul sendirinya peradaban itu. Ya contoh, kenapa sih kekuatan bangunan dahulu lebih kuat dari bangunan sekarang? Itu kan kita harus berpikir seperti itu. Kurang penyatuan jiwa terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, terhadap alamnya. Begitu. Itu yang sekarang kita merasa gimana ya, prihatin ya. Iya, jiwa nasionalisme tentang kebinekaan, tentang berpancasila, bermoral etika, berakhlakul karimah, adab istiadat, serta sopan santun, tata krama itu sudah mulai pudar, mulai hilang. Tidak ada di dalam kurikulum pendidikan negara kita. Oke, menarik Pak Jun. Tadi saya bicara soal rasisme dan pemahaman pendidikan wanita, tapi ditambah lagi oleh Pancasila. Tapi lebih kayaknya Pak Jun ini bicaranya lebih kepada Bhinneka Tunggal Ikanya. Tapi saya juga pengen ketemu jawaban dari rasisme ini. Coba Pak Yusan mungkin ada pandangan juga tentang rasisme, tapi juga boleh juga nanti pandangan Bhinneka juga ditambahin. Iya. Gini, kalau bicara soal ini karena ranah saya bicara soal etnis, soal budaya, soal suku di Indonesia. Karena rasisme banyak menyentuh tentang suku itu ya, Iya. Ya, nah, jadi secara historis persoalan kesukuan di Indonesia, itu sudah selesai ya, ketika diproklamirkannya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kenapa? Ada Jong Japa, Jong Ambon, Jong yang lain
kemudian bertemu, berpikir bersama untuk menyatakan satu kesatuan, ya, berbahasa, berbangsa, dan bernegara. Luar biasa. Luar biasa sangat. Itu tahun 1928. Nah, geser kemari, sebetulnya saya berkali-kali bilang di Indonesia ini sekarang persoalan etnis itu sudah selesai, persoalan suku. Hanya tinggal 2 suku yang belum selesai. Apa itu, Pak? Suku kampret sama suku cebong yang belum selesai. Kita tahu Kali dulu yang kita lainnya kita selesai dulu semua, benar, ya. gitu kan? Pas benar. Mau suku Jawa sama suku Madura. Ini luar biasa suku pengamat Sunda, kita tahu tentang gitu kan? bahasa apa mau ini di tet nggak sensor nggak? Kampret cebong ya. Lanjut, Pak. Jadi orang Jawa dengan orang Ambon selesai masalahnya. Orang Madura dengan orang Batak selesai masalahnya. Tapi ketika diketemukan, Tapi ketika 2 suku tadi, suku kampret dan suku cebong, nggak selesai Nggak selesai. sampai hari Pada ini. saat hari ini juga Iya, belum. kenapa? Gitu. Yang menyebabkan itu semua. Padahal persoalan suku tadi sudah selesai. Nah ini juga ada kaitannya nanti dengan persoalan-persoalan pendidikan, persoalan politik bangsa, persoalan ideologi bangsa, persoalan-persoalan kebangsaan. Ini menjadi satu kesatuan. Apakah ini sebuah sebuah pergeseran nilai kemanusiaan kita, ya, sehingga kita terpecah-pecah, atau ini sebuah pergeseran politik saja? Nanti kita lihat, kita kaji. Apakah ini tapi yang lebih dominan mana? Pergeseran politik apa pergeseran kemanusiaan? Saya kira proses politik yang nggak sehat, proses politik yang nggak Berarti sehat. politik yang kemarin itu tidak sehat. Iya, hari ini ada proses politik yang nggak sehat, ada proses kebangsaan yang tidak sehat, dan ada proses bernegara yang tidak sehat, sehingga menyebabkan sekali lagi tanda kutip ya. Ya, orang boleh ketawa dengan kata-kata saya menganggap itu 2 suku yang belum selesai. Karena itu bisa Karena, menarik juga. karena memang Ya, ramai gitu. secara ini bahwa saya di FPK tiap hari berkumpul dengan orang Ambon, orang Makassar, orang Bugis, orang Papua, orang Dayak dan lain sebagainya, tawa. Tetapi ketika berkumpul untuk menyatukan suku cebong dan suku kampret, nggak ketemu. Untung saja itu hanya sebagai politik praktis ya. Iya. Hanya dengan suku. Kalau itu menjadi sebuah negara, menjadi warga kampret, warga cebong, itu lebih bahaya lagi. Karena KTP-nya bahaya aja. Pak Jun ada tambahan sedikit? Ya intinya begini, terjadinya tidak harmonisan atau rasisme dan radikalisme terhadap suku ataupun agama, ya tadi makin lunturnya, makin berkurangnya pendidikan mengenai kebangsaan tadi. Ya sebenarnya tadi sudah ada dari Sumpah Pemuda, dan perlu kita lebih jauh lagi, sudah menanamkan rasa Bhinneka Tunggal Ika, ditambah lagi Sumpah Pemuda, ditambah lagi Pancasila dalam kesatuan negara Republik Indonesia kita cinta ini. Ya tadi kurang tadi memberi pembekalan pada tokoh-tokoh muda sebagai generasi android, generasi milenial, ya kan? Ya mereka akan mampu menembus dunia, dan kita harapkan Indonesia sebagai peradaban. Kenapa peradaban? Tadi sudah jelas dari zaman itu kita sudah sampai ke Madagaskar. Saya buktikan para alim ulamanya, para tokoh-tokoh yang sangat dikenal di dunia. Mungkin dari zamannya mungkin Bapak kita proklamator Pak Karno, mungkin Bung Hatta, ya mungkin Pak Harto juga, mungkin dan lain sebagainya, banyak tokoh-tokoh yang sangat dikenal di dunia gitu kan. Khususnya di Asia Tenggara sebagai acuan, karena bagaimanapun kita ini negara besar, negara kepulauan, negara Nusantara, bermacam-macam suku, bahasa itu ribuan bahasa, ya kan? Dan agama serta kepercayaan. Ini bagaimana menyatukan supaya tidak timbul tadi saling gontok-gontokan, saling pukul-pukulan, timbul rasisme, radikalisme terhadap suku-suku yang lain, agama lain. Nah, begitu cara-caranya ya tadi tanamkan pola dari mulai usia dini, PAUD, TK, SD, ya kan, SMP, SMA sebakat universitas. Karena bagaimanapun ketika negara itu besar, negara itu maju, tidak lepas dari perjuangan para leluhur, para pejuang, para tokoh dari semua kalangan, baik itu dari tokoh adat, tokoh daerah,
tokoh agama, tokoh nasional, dan tokoh-tokoh lain yang membantu terciptanya suatu masyarakat yang makmur, adil, dan beradab dalam suatu musyawarah dan mufakat. Nah, itulah di sini mari kita tanamkan tadi rasa-rasa atau sifat-sifat akhlakul karimah, wujud kebaikan dalam bentuk sopan santun, tata krama, baik dalam berpolitik, baik dalam bernegara, berbangsa, berbudaya, dan segala aspek dan berekonomi. Karena bagaimanapun kalau kita menanamkan kebaikan, pasti hasilnya baik. Pasti kita gembira dan bahagia sampai anak cucu turunan kita ke depan. Tapi kalau kita menanamkan keburukan, hasilnya pun diri kita akan buruk, anak turunan kita akan buruk. Nah, inilah PR bagi kita sebagai orang tua. Saya berharap tokoh-tokoh bangsa ya, seluruh di Indonesia ini, baik itu tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, ya, tokoh budaya, dan tokoh-tokoh adat, bersinergi kerjasama, bersatu padu atas nama Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Ya tadi, marilah kita pengamalan berakhlak karimah sesuai dengan tadi norma Pancasila dan kaidah-kaidah lokal yang berlaku agar terwujudnya ya apa yang diharapkan bahwa Indonesia negara yang gemah ripah lojina. Demikian. Pak Yusran, tadi kita tahu bahwasannya tokoh-tokoh kita sebelumnya memperkenalkan nama Indonesia sampai ke pelosok belahan dunia di luar sana. Nah, itu kan kita tahu bahwa soal teknologi, pendidikan itu sangat berkualitas sekali. Nah, melihat tentang apa yang sekarang ini, harusnya lebih dari itu dong ya. Nah, teknologi sekarang sudah maju, sudah bisa sampai kepada tidak harus berjuang naik kuda atau berperang, itu lebih mudah lah WA perjuangannya. Nah, harusnya bagaimana? Nah, milenial harusnya bisa bergerak lebih seperti itu. Dengan teknologi yang sudah maju dan mempermudah untuk mengenal perjuangan. Sebuah efek itu kan pasti punya dua mata sisi. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Selalu akan bertemu seperti itu. Tinggal tergantung di mana kita akan berada. Dalam dunia, dalam peradaban yang lampau, misalnya di zaman belakang ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positifnya orang kemudian tidak terlalu berpikir yang macam-macam, gitu kan? Dia hanya konsen pada satu titik. Sehingga dia bisa lebih mengembangkan lingkungan. Anda mau bilang bahwa saya tidak fokus saat ini nih, orang-orang berjuang saat ini tidak fokus. Oh iya. Nah, kemudian sisi negatifnya adalah sebuah informasi yang harusnya sampai pada waktunya tidak sampai. Nah, kalau di era modern, sisi negatifnya adalah orang mudah terpecah-pecah oleh buzzer, ya, oleh kelakuan-kelakuan seperti itu. Nah, ini saya mengkaitkan dengan persoalan politik bangsa, persoalan Pancasila, ya, pengamalan Pancasila, persoalan sila-sila yang ini negara telah berlaku penyimpangan, penyelewengan terhadap nilai-nilai itu sendiri. Gimana tempat penyimpangannya? Penyimpangannya misalnya gini, Anda tahu soal buzzer kan? Iya betul. Nah, soal buzzer itu kan dia lahir dan dipelihara, diternak untuk memecah belah Melalui berita-berita yang bohongan atau melalui berita-berita kebohongan. Di mana pengamalan sila persatuan Indonesianya? Artinya karena itu dipelihara oleh negara. Ini kan dia buzzer-buzzer yang dipelihara oleh negara, gitu kan? Ada buzzer-buzzer yang dipelihara oleh negara ya. Ada buzzer-buzzer dengan negara. Kita tahu semua bagaimana seorang presiden kemudian memelihara, menternak buzzer-buzzer itu. Nah, ini sebuah penyelewengan terhadap sila persatuan Indonesia karena dia tidak menjaga persatuan Indonesia itu kan. Buzzer-buzzer itu. Dia dilahirkan dan dia dibesarkan untuk memecah belah. Oke. Sebenarnya saya ingin panjang tentang bahasa radikalisme dan kebinekaan, tapi ini yang menjadi titik poin terakhir, bukan terakhir, tapi poin dari kelas ideologi ini. Kita tahu bahwa negara-negara maupun tempat di belahan dunia punya ideologi masing-masing. Dan beberapa tahun lalu ataupun dekade lalu mengatakan bahwa ideologi kita yang namanya Rumah Indonesia punya ideologi yang lebih baik. Nah, itu bagaimana? Iya, sebenarnya emang sangat baik tadi.
Apa ideologi baik ideologi baik ideologi? Ya karena terciptanya tadi oleh orang-orang yang sangat tinggi, ya tingkat kesuciannya sangat tinggi. Indonesia punya ideologi Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, cuma tidak dipakai, hanya lambang doang, hanya tulisan doang. Ini menarik. Tidak dipakai, hanya tulisan doang. Hanya lambang doang dan tulisan Hanya doang. lambang doang. Iya. Kenapa? Tidak wujud dalam kehidupan dirinya, ya kan, keluarganya, agamanya dan bahasanya. Tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dirinya, agamanya, keluarganya, bahasanya dan negaranya. Hanya lambang, hanya kata-kata, hanya tulisan. Hanya malah kata-kata. Iya. Tidak dilakukan sama sekali. Jadi tidak terwujud sama sekali. Belum terwujud. Sesuai daripada amanah dari leluhur kita, para tokoh-tokoh bangsa kita. Apa amanahnya untuk kita? Ya, jelas menuju Indonesia adil, makmur dan sentosa. Luar biasa. Pasti kan mau tambahin Iya. yang menarik juga tentang TNI ini, tidak sabar ya. Bagaimana itu kalau Indonesia tidak punya ideologi atau Bhinneka tadi? Saya sangat prihatin dengan kehidupan kebangsaan kita. Sejak 1945 sampai hari ini, saya mau tanya, siapa bilang bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila? Secara konstitusi, Secara konstitusi. iya. Di mana ada kalimat negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila? Tidak ada satu kalimat pun dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik yang di amandemen maupun yang belum di amandemen, yang menyatakan secara khusus kalimat negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Bahwa dalam kalimat pembuka Undang-Undang Dasar ada kalimat dalam rangka membangun kesejahteraan, maka negara Republik Indonesia dibangun atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa kemudian kita berasumsi, kita berpendapat bahwa kalimat itu adalah kalimat Pancasila. Nah, karena secara konstitusinya tidak dinyatakan, kalau saya mau bilang bahwa itu adalah kalimat mutiara, kalimat suci, 5 kata indah yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar. Boleh dong, secara konstitusi. Saya tidak melanggar konstitusi. Jadi lebih hebat Ormas Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912, NU yang didirikan tahun berikutnya mencantumkan berajaskan Pancasila, tertulis kalimat Pancasila. Nah, negara kemudian memang ada kalimat Pancasila itu dalam undang-undang berikutnya. Tetapi dalam konstitusi negara itu adalah negara Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Ada rasa persatuan, ada kerakyatan, dan itulah 5 sila yang kemudian diyakini oleh kita bersama adalah sebagai Pancasila. Apakah Pancasila itu sebuah ideologi? Bung Karno dalam pidato awalnya itu pernah ngotot bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Karno sendiri pernah menyatakan bahwa Pancasila itu kan memang saya berpikir Pancasila itu bukan sekedar ideologi, bukan sekedar ideologi itu kan memang sebuah ide besar yang terbangun dalam rangka untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Nah, ide besar yang kemudian terhimpun di dalam Pancasila itu, ini hasil pemikiran para tokoh, para pendiri-pendiri bangsa yang mewujudkan 5 sila itu. Menarik sekali Pak, tapi terhubung waktu yang sangat sempit, sepertinya kita mungkin akan bertemu di lain waktu kesempatan di kelas berikutnya. Saya harap juga akan ketemu kelas-kelas berikutnya. Jadi masih ada waktu Mas atau yang lain? 1 menit sedikit aja pesan ataupun sedikit kata-kata mutiara boleh saja apapun itu untuk kelas hari ini. Apa Pak Jun? Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai negara seperti Indonesia tidak akan hilang. Yang hilang justru kita ini, tetap terus-menerus sampai anak cucu kita. Oke, menarik. Pak Yuson? Ya, bagi saya bahwa proses berbangsa bernegara ini
terus kita olah, kita gali, kita wujudkan dalam sebuah tatanan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Begitulah para pakar kita ataupun Pak Yusron dan Pak Jun sudah memberikan kata-kata untuk kelas hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di kelas berikutnya dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, dengan pelajaran yang luar biasa. Kelas ideologi, setiap tempat adalah kelas, setiap orang adalah guru. Memiliki berbagai peristiwa dalam hidup yang penuh tanya. Kita bersaksi dengan adanya mencari